Assalamualaikum warahmatullahi Last year wabarakatuh. I thought about how things can come Terima kasih. Kali ini kita akan membahas materi tentang pencemaran lingkungan. Kita perhatikan kedua gambar berikut ini. Gambar A menunjukkan sungai yang masih sangat jernih dan alirannya begitu lancar. Sedangkan gambar B menunjukkan sungai yang sudah dipenuhi oleh sampah. Dari kedua gambar ini, kalian mungkin bisa membedakan ya, mana yang terjadi pencemaran lingkungan. Jadi, hal tersebut pasti akan mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup di sekitarnya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Polutan adalah zat yang dapat mencemari lingkungan dan dapat mengganggu kelangsungan hidup makhluk hidup. Suatu zat disebut polutan jika kadarnya melebihi ambang batas, berada pada waktu yang tidak tepat, dan berada pada tempat yang tidak semestinya. Pencemaran air. Faktor penyebab pencemaran air: 1. Limbah pertanian, 2. Limbah rumah tangga, 3. Limbah industri, dan juga 4. Penangkapan ikan menggunakan racun. Dampak pencemaran air: 1. Penurunan kualitas lingkungan hidup, 2. Gangguan kesehatan, 3. Pemekatan hayati, 4. Mengganggu pemandangan, yang kelima, mempercepat proses kerusakan benda. Cara-cara penanggulangan pencemaran air. Yang pertama, bisa menggunakan pembuatan kolam stabilisasi. Yang kedua, menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. Yang ketiga, menggunakan pengelolaan ekskreta. Di antaranya adalah recycle, reuse, reduce, dan repair. Pengelolaan ekskreta meliputi recycle atau pendaur ulangan, reuse atau penggunaan ulang, reduce artinya mengurangi, dan repair artinya memperbaiki. Pencemaran udara. Macam-macam pencemaran udara. A. Pencemaran udara primer. Pencemaran udara ini disebabkan langsung dari sumber pencemar. Contohnya, peningkatan kadar karbon dioksida. B. Pencemaran udara sekunder. Pencemaran ini disebabkan oleh reaksi antara substansi pencemar udara primer yang terjadi di atmosfer. Faktor yang menyebabkan pencemaran udara meliputi aktivitas alam dan juga aktivitas manusia. Dampak dari pencemaran udara meliputi A. Kesehatan. Biasanya yang terserang adalah kesehatan saluran pernafasan manusia. Yang kedua, bisa menimbulkan efek rumah kaca. Dan yang ketiga, akan terjadi rusaknya lapisan ozon. Pencemaran tanah. Faktor-faktor penyebab pencemaran tanah. Yang pertama, limbah domestik. Biasanya berasal dari daerah pemukiman penduduk. Yang kedua, limbah industri berasal dari sisa produksi industri. Dan yang ketiga adalah limbah pertanian. Contohnya, sisa-sisa pupuk sintetik. Jadi, contohnya pestisida yang akan menghambat kesuburan tanah.
Dampak dari pencemaran tanah diantaranya adalah 1. Mengurangi tingkat kesuburan tanah. 2. Memicu pencemaran lain. 3. Menyebabkan berbagai penyakit. 4. Menurunkan kualitas hasil pertanian. 5. Tanah bersifat toksik atau racun. Bagaimana cara penanggulangan pencemaran tanah? Mungkin kita bisa melakukan 4 hal ini. Yang pertama, teknik ekstraksi dan pemisahan. Yang kedua, bisa menggunakan teknik bioremediasi atau menggunakan mikroba. Yang ketiga, menggunakan pupuk yang ramah lingkungan. Dan yang keempat, meminimalisir penggunaan plastik. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.